Engkau akan menyingkapkan suatu misteri ilahi bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, anak-anak muda, anak-anak Marsmate, teenagers, anak-anak yang masih berkuliah, mereka yang bekerja Tuhan, dimanapun kami berada pada malam hari ini, ataupun kami mungkin menontonnya besok hari Tuhan. We believe there is a special word for all of us, for each of us, dan semuanya yang percaya, yang diberkati. If you're blessed, sama-sama katakan hallelujah. Everybody that believes tonight is gonna be amazing. Everybody say amen. Amen. And all God's people say amen. What's up, Mars? Are you guys amazing? Feeling amazing tonight? Saya mau lihat dong di chat. Mungkin ada anak-anak yang masih umurnya remaja nggak, yang 17 tahun ke bawah. Boleh give your emoticons. Or mungkin ada yang masih university, masih kuliah. Kalian ada nggak yang baru kembali lagi berkuliah di dalam pandemi ini? Mungkin bulan Oktober. Kita ada di bulan Oktober guys. Kita ada di Rocktober. Welcome to Rocktober everyone. Dan aku mau bilang selamat kembali belajar bagi teman-teman yang berkuliah. Bagi yang lulus juga masuk ke kuliah-kuliah. Congratulations. Bagi yang bekerja, hey, semangat, haleluya. Yang mencari pekerjaan, jangan khawatir. Dia Allah Jehovah Jireh, Dia Allah yang mencukupkan. Come on, langsung aja teman-teman. Saya ingin bertanya, ada nggak di sini yang pernah bermimpi? Anybody here yang pernah bermimpi? Mungkin yang ada di studio Maranatha ini, anybody yang pernah bermimpi? Keyboard, Eka, pernah bermimpi Kak? Pernah? Eka ini adalah dokter guys, dia kuliah dokter, so it's really amazing. Jadi darah aja diurusin ya, apalagi keyboard gitu, haleluya. Nah teman-teman, there's so many dreams, tapi juga bisa jadi di dalam pandemi ini mungkin kita ada di dalam keadaan yang benar-benar tertekan, terpuruk gitu ya, sehingga kita, kalian, saya menjadi takut untuk kembali bermimpi. Nah ada teman-teman satu sosok yang tokoh luar biasa. Dia adalah tokoh iman, father of faith, bapak iman. This is very amazing. Kalau kalian udah pernah baca Alkitab, ataupun mungkin yang baca Alkitabnya 2 kali setahun atau sekali setahun, teman-teman izinkan saya mengingatkan lagi tokoh ini luar biasa. Namanya Abraham. You know what? Abraham menunggu seorang anak itu berpuluh tahun. Ada nggak di sini yang pernah menantikan sesuatu sampai berpuluh tahun? Mungkin kau mendoakan, bermimpi satu saat ayahmu, keluargamu akan kenal Tuhan. Ataupun mungkin kau bermimpi untuk keluargamu. Saya sering dapat direct message teman-teman. Gimanakah satu saat aku berdoa biar keluargaku kembali pulih. Biar aku persahabatannya baik. Biar pekerjaanku pada akhirnya bukan hanya dapat tapi juga dipromosikan. Biar aku dari nilai D bisa dapat C atau B. Wow, amazing. Nah Abraham ini dia bermimpi, tapi akhirnya mungkin dia sudah mulai takut bermimpi. Tapi teman-teman, Tuhan datang ke dalam kehidupannya satu hari. Kejadian 15 ayat 4-5 mungkin gak bisa ditampilkan, ataupun kalau gak sempat gak apa-apa, teman-teman bisa catat dan baca di rumah. Teman-teman, tetapi datanglah firman Tuhan. Sekali lagi Kejadian 15 ayat 4-5. Datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram, namanya waktu itu masih di Abram, keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Coba semuanya lihat ke atap. Mungkin saat ini kalian sedang ada di kamar. Mungkin sedang berkumul banyak. Lihat ke atas coba. Lihat. Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya, yaitu firman Tuhan kepada Abram, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Wow. Something weird. Menurut Abram. I don't have a child. Are you serious God? Aku gak punya. Apakah kamu tahu, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, koko-koko, cici-cici, mimpi yang Tuhan taruh di dalam kita, itu sering kali mulai di dalam pikiran kita, tetapi lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Efesus 3:20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dan jauh
lebih besar teman-teman. Daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, atau dalam bahasa Inggrisnya more than what you ask or think. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Coba kita ada sedikit klip ya dari klipnya Lion King video sekitar ini videonya sekitar 1 menit. Jika tim multimedia udah siap, boleh lambaikan tangannya dari studio yang ada di atas sana. Nah, tapi saya ingin baca dulu sebelumnya Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. You guys know kita ada di hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku Tuhan akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki, yaitu maka hey Mars, dan perempuan hey Mars girls, akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. So God will give us young people vision di dalam pikiran kita. Yang mungkin kita rasa, is it true? Sehingga kita kira nggak mungkin kita bisa bermimpi seperti itu dan mimpi itu bisa terjadi. Padahal kita seringkali lupa, kita teman-teman dan saya itu menyembah Tuhan itu yang nggak terbatas. Dan bukan hanya sekedar menyembah teman-teman. In fact, saya dan teman-teman adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa, amin. Kita sembah, how great is our God, how great is our God, how great, you're a good Father. Kau Allah yang baik. Tapi kita seringkali lupa. Oleh karena itu waktu Abraham rada lupa identitas bapaknya siapa, identitas Tuhannya siapa, maka Tuhan mendatangi langsung, mengintervensi ke dalam kehidupannya. Dan dia bilang, lihat ke atas. Itu melambangkan lihat ke arah Tuhan. Are you guys ready? Ready? Oke. Nah teman-teman boleh nonton di layar kalian. Here we go. We're pals, right? Right. And we'll always be together, right? Simba, let me tell you something that my father told me. Look at the stars. The great kings of the past look down on us from those stars. Really? Yes. So whenever you feel alone, just remember that those kings will always be there to guide you. And so will I. Wow, Simba, look up to the stars. Teman-teman, itu keadaannya pada saat itu adalah si Simba, anaknya Mufasa, Lion King, anaknya singa ini raja di atas segala singa. Dia itu merasa hidupnya kecil. I cannot be like my dad. Tapi teman-teman, papanya suruh dia melihat ke atas. Lihat ke atas. Nah teman-teman, waktu itu diputar teman-teman ya. Waktu tadi kita sama-sama menonton, lihat ke atas. You know what? Pada akhirnya Simba melihat ke atas, ayahnya bilang hitung bintang-bintang seperti Tuhan bilang kepada Abraham. Saudara-saudara, Simba ataupun mungkin Abraham seringkali merasa Tuhan hanya ingin memberikan satu anak. Tetapi yang Tuhan mau berikan kepada teman-teman dan saya itu generasi. Tahu nggak, akhirnya Abraham adalah bapa dari segala kita. Anak-anaknya sebanyak bintang-bintang di langit. Saya dan saudara adalah produk dari Abraham. Nah itu yang Tuhan mau berikan teman-teman. Tuhan mau memberikan saya dan saudara itu mimpi yang besar. Katakan dream big. Nah pertama tadi look up ya, tadi poin pertama. Poin pertama kalau teman-teman mau mengalami mendapatkan mimpi besar dari Tuhan, bukan hanya mimpi-mimpi yang aneh-aneh teman-teman, bukan hanya mimpi buruk, bukan hanya mimpi pandemi, tapi mimpi besar di tengah-tengah pandemi. Dan melihat mimpi besar itu terjadi di dalam kehidupan teman-teman, teman-teman harus look up. Katakan bersama look up. Katakan di chat look up. Katakan semuanya pandang ke Tuhan. Pandang ke Tuhan, bukan pandang ke masalah. Nomor 2, say God's word. Perkatakan firman Tuhan. Kenapa? Waktu Maria tahu keadaannya dia akan mengandung dan padahal dia belum bersuami, dan juga Tuhan bilang, kamu akan mengandung melalui Roh Kudus. Maria kaget. What?
Are you serious God? Tetapi Maria mengalahkan keraguannya. Tahu nggak teman-teman? Maria langsung berkata kepada Tuhan. Apa yang dia katakan? Lukas 1 ayat 37 sampai 38. Sama-sama kalau teman-teman buka Alkitab teman-teman. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sama-sama katakan bersama saya dalam hitungan yang ketiga. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. For God there is nothing is impossible. Perkatakan firman Tuhan. Saya mau nanya, akhir-akhir ini waktu teman-teman mendapatkan mimpi dari Tuhan, teman-teman tahu nggak bahwa apa yang saudara katakan? Apakah keadaan terus, saudara cuman perkatakan masalah terus, atau teman-teman perkatakan firman Tuhan? Contoh Maria, akhirnya dari dia, kehidupan dia, terjadi mimpi yang besar dan juga dia mengalami mimpi besar. Terakhir teman-teman, get out of comfort zone. Teman-teman tahu nggak? Get out of comfort zone. Keluar dari zona nyaman. Terkadang teman-teman, kita kira di dalam zona yang seperti ini, di tempat tidur yang kita udah terbiasa mungkin tahun lalu sebelum pandemi, di situ kita akan mengalami sesuatu yang besar. No, seringkali Tuhan memberikan kita suatu mimpi yang besar di tengah-tengah ketidaknyamanan. Terkadang kita harus keluar dari zona nyaman dan familiarity, yaitu yang kita udah, cuman sama yang akrab itu terus. Tuhan, aku gak mau yang lain, cuman dia. Mungkin Tuhan mau sediakan berkat dan mimpi yang besar melalui orang yang lain, right? Mungkin apa? Mungkin gak Anda harus keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk teman-teman, sehingga mimpi yang besar itu bisa terjadi. Mungkin ada relationship yang keluar dari zonanya Tuhan, sehingga mimpi itu tidak terjadi. Ataupun mungkin kita membuang mimpi Tuhan itu dari kehidupan kita, padahal Tuhan mau memberikannya. Abraham pernah ada di dalam relationship yang salah. Dan bukan dari situ keturunan Tuhan terjadi. Bukan dari situ mimpi besar yang terjadi. So, take a look tentang sekeliling kita. Sudahkah kita meninggalkan zona nyaman kita sehingga kita meninggalkan mimpi yang besar, kita pilih mimpi yang kecil, right? So you need to get out. Closing the story. Untuk menutup cerita ini teman-teman. Cerita Yusuf. Tahu nggak teman-teman, Yusuf ini populer banget ceritanya tentang bagaimana Tuhan memberikan mimpi di dalam kehidupannya. Ayahnya memberikan dia jubah yang paling bagus, yaitu menandakan dia anak favorit. Tapi dia membuat kesalahan fatal waktu Tuhan memberikan mimpi besar ke dalam kehidupannya, yaitu suatu saat dia akan memimpin negeri dan keluarganya, saudara-saudaranya akan tunduk di kakinya. Dia share mimpi ini, saudara-saudaranya jadi cemburu dan ingin membuang dia, ingin membunuh dia, dan bahkan akhirnya dia harus menjalani perbudakan di negara lain dan dia harus masuk penjara. Teman-teman, musuh atau iblis nggak mau teman-teman dan saya, anak-anak Tuhan, mengalami mimpi yang besar. Dia akan berusaha teman-teman untuk menjatuhkanmu, lihat orang-orang di sekitarmu. Tetapi Yusuf tetap berpegang kepada Tuhan. Yusuf tidak gentar teman-teman. Yusuf tetap perkatakan firman Tuhan. Walau dia harus dibenci, dibuang, masuk penjara, akhirnya dia menjadi kepala di dalam pemerintahan negara itu. Akhir cerita teman-teman. Aku gak tahu, mungkin ada banyak dari antara kita udah mengalami yang namanya down. Mungkin kita sedang ada di dalam pandemi, ataupun mungkin kau merasa, tapi aku gak ada bakat kak, tapi aku gak bisa, tapi ini aku udah nyaman dengan orang-orang yang ada ini. Walaupun mereka toksik di dalam kehidupan kamu. Tahu gak, salah satu anak presiden yang terkenal, waktu papanya sebelum dilantik ditanya sama wartawan, apa yang kamu paling takut pelantikan papa kamu ini sebagai presiden? Dia bilang, kami sebagai keluarga udah dekat, saya gak mau ada orang baru masuk ke dalam ruangan kami, tapi dia akan membukanya. Mungkin terkadang kita gak mau izinkan sesuatu yang baru masuk ke dalam kehidupan kita karena kita udah nyaman teman-teman. Tapi Tuhan mau memberikan sesuatu yang luar biasa ke dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya Yusuf memimpin bangsa itu. Teman-teman mau merasakan dan memiliki mimpi yang besar dari Tuhan, amin. Yang mau coba lambaikan tangannya, yang mau coba bilang amin, haleluya.
Mungkin teman-teman punya bakat sekarang tapi engkau membandingkan sama orang yang lain. Aku gak bisa, gak mungkin. Teman-teman, saya juga tumbuh dari orang yang pemalu banget. Waktu sekitar umur 7 tahun kalau gak salah, saya lihat di TV show gitu ya. Wah, atau enggak ada beberapa. Waktu itu ke Australia ngelihat ada whale yang besar. Saya bilang gak mungkin teman-teman. Saya selalu duduk di sana. Ini kita lagi ada di gereja GPD Maranatha. Duduk di atas sendiri atau berdua sama sepupu saya. Orang yang saya nyaman. That's it. Abis pulang gereja saya masuk kamar teman-teman. That's it. Dan gak ada sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan saya. Karena saya tidak melihat ke Tuhan. Saya melihat ke dalam keadaan saya pemalu, saya gak bisa. Tetapi saat saya mulai keluar dari zona nyaman, saya ingat waktu itu pembimbing saya di youth bilang, Keisha kamu get out dari tempat duduk, cuma duduk-duduk aja, mulai nyapa. But I'm shy, aku bilang, no, get out. Dari situ teman-teman mulai dipercayakan ke panggung, dari gemetaran, dari salah semuanya teman-teman. Waktu saya nyanyi, waktu saya khotbah, tetapi puji Tuhan saat kita melihat ke atas, kita berserah kepada Tuhan, perkatakan firman Tuhan, maka yang terjadi adalah bukan hanya dari zona nyaman teman-teman, tetapi Tuhan memberikan lebih daripada kenyamanan. Saudara-saudara percaya? Amen. Come on, let's just close our eyes. Malam hari ini, seberapa banyak dari kita mungkin yang mungkin kau sudah ada Tuhan tempatkan mimpi di dalam kehidupanmu. Tapi aku percaya Tuhan mau melakukan mimpi yang besar dan pekerjaan besar Tuhan akan lakukan di dalam kehidupanmu. Haleluya, thank you Jesus. Tuhan, pada malam hari hamba-Mu berdoa, Tuhan biarlah ada terjadi Tuhan, suatu gerakan yang besar terjadi di dalam hati kami Tuhan. Tuhan, keluarkan kami Tuhan Yesus dari perspektif lama kami Tuhan. Biarlah perspektif ilahi terjadi di dalam keadaan Marsyu Tuhan, pribadi lepas pribadi. Mereka yang sudah mulai down malam hari, Engkau kembalikan Tuhan, kembalikan semangat-Mu. Dan seperti Abraham Tuhan, tepat pada waktu-Mu yang ajaib. Seperti Maria, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan seperti Yusuf, dia keluar dari zona nyaman. Kami percaya Tuhan, Engkau juga yang akan memberikan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kami. Dalam pekerjaan kami, sekolah, perkuliahan, relationship kami, bahkan pelayanan kami. In Jesus' mighty name, thank you Jesus. Yes Lord. Seberapa banyak mungkin imanmu yang sedang goyang pada malam hari ini. Mari jadi seperti Abraham, pandang ke atas. Let faith arise, I will be still, I will not fear, I will believe. Oh yes, hey, let faith arise, I will not fear. Let faith arise, I will be still, I will be still.
penyembahan Tuhan. Buat Mars Youth Online Service tonight, kami nyatakan Tuhan, Engkau Allah yang besar, sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, biar Engkau yang angkat setiap iman-iman yang sedang lemah ya Bapa. Dan Tuhan, buka mata rohani kami sehingga kami bisa memandang ke arah-Mu Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk memperkatakan firman-Mu sehingga itu terjadi di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami mau berserah ya Bapa, seperti Maria dan Yusuf. And we believe Tuhan, kami nyatakan kami berani bermimpi besar Tuhan, bukan buat kami membanggakan diri kami, tetapi agar pekerjaan yang besar terjadi untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan aku mau berdoa terakhir. Mungkin ada anak-anak muda yang sudah mulai jauh dari Tuhan. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang akhir-akhir ini membuat engkau terhalang menerima mimpi dan janji dari Tuhan. Jika kau mau kembali lagi kepada Tuhan, kau angkat tanganmu, taruh tangan kirimu di dada, ikuti saya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku undang Engkau masuk ke dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Dan Tuhan, kami berdoa Tuhan, buat sepanjang minggu ini sel group kami Tuhan memasuki bulan yang baru Tuhan. Bulan Oktober Tuhan, kami percaya Tuhan, sesuatu yang besar terjadi di dalam Mars Cell Group. Setiap leader Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang belum masuk, we welcome God. And God, kami berdoa untuk besok Maranatha offline service dan juga online Tuhan di YouTube channel GPD Maranatha Medan. Biarlah ada urapan-Mu terjadi, ada berkat mujizat-Mu terjadi. Thank you Lord, biar roh kami terus menyala-nyala. Dan sebentar kami akan berpisah ke tempat kami masing-masing. Mungkin Tuhan, kami juga akan melakukan aktivitas kami Tuhan. We believe You are always with us. Emmanuel, God is with us. Dan sama-sama kita menengadahkan kedua tangan kita. Mari kita angkat tangan kita. Mari kita pandang Tuhan malam hari. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. I'll see you tomorrow di GPD Maranatha offline or online service. Dan minggu depan dan cell group. God bless you all.